mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai Presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun. Kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Dan di Jakarta, tunjangan itu cukup besar. Jadi dibagi dua. 25% dihibahkan, 25% ditahan, dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan memanas begitu kan ya. Anies Baswedan dapat pertanyaan seperti itu begitu ya, bayangkan begitu. Tetapi inilah kebijakan Anies yang kemudian ya memberikan dampak positif begitu kan di era COVID ya 19 begitu kan. Di mana orang-orang di sana begitu kan banyak yang kemudian di PHK, terus kemudian ya para pedagang kaki lima tidak jualan dan sebagainya begitu kan. Tiba-tiba anak PNS ini tanya soal ya janji lunasi TKD yang dipotong oleh ya Anies Baswedan begitu kan. Tapi jawaban Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan, karena bersesuai dengan fakta yang ada begitu kan. Mungkin di satu sisi begin anaknya mungkin ya dapat pertanyaan mungkin dari pesanan siapa begitu kan, tapi pada hakikatnya Anies Baswedan ya lebih memihak kepada rakyat kecil begitu. Bagaimana kesetaraan itu? Dan Anies Baswedan menyatakan uang PNS itu tidak dibuat untuk Anies Baswedan, tidak dibuat di DKI Jakarta begitu kan, tidak dibuat untuk kredit-kredit yang lain yang ada di DKI Jakarta, di Pemprov DKI Jakarta, tidak begitu kan. Karena itu merupakan sumbangsih ya dari para PNS kepada tetangga kita, katanya begitu. Tapi ini menjadi luar biasa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya, pertanyaan mahasiswa ini bagus, bahkan seperti memberi bola lampung kepada Anies Baswedan ya. Bahkan kebijakan yang berdasarkan keadilan itu pernah di-framing habis-habisan oleh PSI ya. Pertanyaan semacam ini semakin memberi ruang pada Anies Baswedan untuk menunjukkan keberpihakannya kepada keadilan begitu ya. Bahkan mahasiswa ini pojokkan Anies karena nunggak gaji PNS yang ada di Jakarta. Padahal era COVID ya di berbagai daerah pun mengalami seperti itu begitu kan. Dibandingkan dengan bansos kemarin yang dikorupsi, bagaimana itu begitu kan. Itu kan di era COVID juga begitu kan ya. Anies Baswedan bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan begitu kan. Justru Anies Baswedan memberikan kesetaraan di situ begitu ya. Inilah pada kuncinya bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Orang-orang semakin percaya deh kepada Anies Baswedan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi bagi lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya, mungkin digoreng habis-habisan begitu ya. Kalau pertanyaan seperti itu Anda juga bisa jawab nggak usah gubernur ya, kata siapa begitu. Jangan sok menjadi seperti itu begitu ya. Apresiasi saja keberanian dan kepercayaan dirinya untuk bertanya seperti itu. Malah jadi selling point ya, banget buat capres terbaik ya.
tahu seantoro jagat Twitter. Dialog sekaligus mendidik anak pinter dan kritis ya. Pelan-pelan mereka bisa menularkan ke teman-teman mereka yang termakan narasi menyesatkan buzzer di medsos ya. Masa depan negeri ada di pundak anak muda ini begitu. Kita lihat saja begitu kan. Dari pertanyaan inilah yang kemudian Anies Baswedan semakin dikagumi, semakin dipercaya. Akibat apa? Akibat kebijakan-kebijakan yang kemudian pro rakyat di situ begitu kan. Tidak main-main di era Covid itu begitu. Bayangkan begitu kan ya. Bahkan ratusan ribu nyawa yang hilang di situ begitu, yang ada di Jakarta, dampaknya ekonominya luar biasa. Anies Baswedan punya kebijakan luar biasa begitu. Sebelum langkah itu Anies Baswedan sudah mengumpulkan para ASN begitu kan untuk bagaimana ya uang itu begitu kan untuk diberikan kepada tetangga kita, bukan untuk Pemprov DKI Jakarta, bukan begitu kan ya. Ini sebagai amal jariah, sebagai amal sedekah para PNS begitu kan, begitu logikanya begitu, saling membantu sama lain begitu kan. Karena PNS itu juga digaji oleh rakyat, abdi negara begitu kan. Bagaimana abdi negara itu punya sumbangsi juga kepada tetangga kita. Itu sangat luar biasa kebijakan-kebijakan Anies Baswedan begitu ya. Bahkan orang tuanya cerita setengah-setengah pada anaknya. Akhirnya anaknya ya malu sendiri. Itu pun kalau punya malu, telinga tebal dan muka tembok. Sudah jelas mereka anak PNS begitu kan. Ini luar biasa, ini akan menjadi sejarah baru dalam pendidikan dan pola berpolitikan Indonesia dan menjadikan dewasa dalam berdemokrasi. Bukan hanya kuar-kuar paling NKRI dan paling Pancasila, tapi sejatinya menginginkan rakyat tetap dibawa ketiak mereka untuk gampang dibodohi. Mbak ini sepertinya diinfoin secara lengkap sama bapaknya yang PNS cerita sebenarnya. Mungkin bapaknya lagi berhalangan hadir ya waktu dikumpulin dan diberi penjelasan yang sama. Ya, pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi sebagai mentalitas begitu kan. Inilah calon presiden. Kalau Pak Ganjar ditanya seperti itu pasti muter-muter, tidak bisa jawab begitu kan. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, momen Anies ditagih janji lunasi ya TKD yang dipotong oleh mahasiswi ya anak PNS ya. Karena 25% Anies Baswedan hanya memberikan itu kepada masyarakat begitu kan ya. Bahkan calon presiden Anies Baswedan menerima banyak pertanyaan ya saat menghadiri kuliah ya kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada hari Selasa 29 Agustus 2023. Anies digempur banyak pertanyaan baik dari panelis ya, dosen guru besar ya, bahkan ya maupun mahasiswa yang hadir. Seperti pertanyaan dari mahasiswi Hubungan Internasional FISIP UI ya, Irma Joseph nih, ia menagih janji Anies Baswedan yang mengembalikan tunjangan kinerja daerah atau TKD aparatur sipil negara ASN ya DKI Jakarta sebesar 25% yang dipotong pada masa pandemi. Bayangkan begitu ya. Hanya dipotong 25% karena saudara-saudara kita yang menjadi dampak luar biasa itu begitu kan ya, terus ditagih begitu sampai hari ini. Dan Anies Baswedan mengatakan, kalau pemulihan ekonomi kita yang ada di Jakarta sudah normal itu akan dikembalikan begitu kan ya, itu sudah jelas begitu kata Anies Baswedan begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak yang masih digoreng dan mungkin tidak begitu timbul pertanyaan kenapa kok dipotong, mungkin seperti itu begitu, atau jangan-jangan tidak ikhlas begitu ya. Dan akhirnya pertanyaan itu muncul begitu ya. Irma sebelumnya memperkenalkan diri sebagai anak dari seorang ASN atau PNS. Irma selalu bertanya cara Anies Baswedan mencapai kesejahteraan rakyat seandainya terpilih sebagai presiden. Padahal kata dia utang janji Anies kepada ASN di DKI Jakarta pinjaman TKD belum dilunasi untuk penanganan COVID-19. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih? Padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi. Mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu, kata Irma begitu ya. Di satu sisi beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya? Sambung yang disambut riuh oleh para mahasiswa di situ ya. Anies Baswedan santai untuk menjawab begitu kan. Karena kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa di situ. Saudara-saudara kita tidak hanya PNS yang kemudian ya gajinya tidak dipotong terus kemudian ya masih enak makan karena dapat gaji begitu, sedangkan saudara-saudara kita, tetangga kita begitu kan ya tidak dagang dan sebagainya begitu kan ya. Bahkan ini menjadi kebijakan yang sangat luar biasa menurut saya pribadi, dan bahkan ini perlu ditiru begitu ya.
Menjawab pertanyaan itu, Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 menegaskan tunjangan kinerja daerah TKD ASN atau PNS DKI Jakarta yang dipotong untuk penanganan COVID-19 akan dikembalikan. Proses dilakukan perlahan sampai kondisi APBD Jakarta kembali normal. Hal itu dijelaskan Anies ketika menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa UI mengenai pencapaian kesejahteraan jika Anies nanti menjadi presiden di 2024. Bahkan di satu sisi pelan-pelan dikembalikan. Jadi bagi kami bagi ASN yang belum terima it's matter of time akan kembalikan begitu APBD normal uang itu dikembalikan, kata Anies. Anies bercerita pada saat pandemi ia mengambil kebijakan pemotongan TKD ASN ke Jakarta sebesar 50% untuk penanganan COVID-19 yang ditujukan untuk bantuan sosial masyarakat. Ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan penggeseran anggaran untuk membantu penanganan COVID di dua aspek, yaitu kesehatan dan jaminan sosial. Kenapa? Karena warga diminta untuk di rumah dan mereka maka tidak bisa punya pendapatan Mereka pendapatan harian otomatis hilang pendapatannya. Jelas di situ katanya begitu Ini siapa sih yang pro rakyat begitu kebijakan-kebijakan itu? Saya kira Anies Baswedan kebijakannya sangat luar biasa begitu Disebutkan penerima bantuan di Jakarta dalam kondisi normal hanya 900.000 per keluarga Kemudian melonjak menjadi 2,4 juta penerima ketika pandemi. Dengan kata lain sebanyak 2,3 setengah penduduk Jakarta harus dibantu pemerintah Saya sebagai gubernur saat itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh itu saya berikan nanti link rekamannya pada waktu itu. Itu saya berbicara pada seluruh ASN sekarang, ini ada uang nilainya saya katakan sekarang mencapai 1,6 triliun. Mau dipakai untuk 6.000 ASN atau menghidupkan 2,4 juta keluarga Jakarta. Itu TKD-nya, ujar Anies Baswedan. Anies mengulangi pertanyaan kepada ASN DKI Jakarta itu bahwa uang TKD yang semestinya diterima 60.000 ASN akan dihibahkan kepada warga Jakarta yang terdampak COVID-19. Beritahu anak istri suami bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi, papar Anies Baswedan begitu Bahkan di satu sisi mengatakan gambarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya tapi tunjangan kinerjanya Ini bukan gaji padahal tunjangan saja begitu kan Ini tunjangan saja loh, bukan gajinya yang dikurangi begitu Mengurangi tunjangan kinerjanya dan di Jakarta tunjangan itu cukup besar Menurutnya pemotongan TKD saat itu dirinci dalam dua perhitungan yaitu 25% bersifat hibah dan 25% lagi ditahan dan dikembalikan ketika anggaran sudah dikembalikan. Jadi 25% itu hibah memang diberikan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin itu jadi gula sembako katanya begitu dibantu seperti itu dibentuk seperti itu. Diakui awal banyak penolakan dari ASN ketika dijelaskan pemotongan dilakukan untuk dijadikan bansos, maka penjelasan itu bisa diterima. Saya katakan lihat dada Anda ada tulisan abdi negara jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 25% untuk masyarakat, 25% dikembalikan ketika APBD sudah kembali. APBD kita 80 triliun, kehilangan 52%. Tidak pernah ada dalam sejarah, ungkapnya Bahkan ini sangat luar biasa begitu kan, kebijakan-kebijakan seperti itu untuk menghidupkan saudara-saudara kita berapa juta begitu kan untuk menghidupkan sebagai partisipasi di situ begitu. Sayang seribu sayang, pertanyaan-pertanyaan itu muncul begitu kan setelah pandemi begitu kan mungkin tidak ikhlas atau apa begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.